Halo, ketemu lagi di channel Gado-Gado Mavela. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya, amin. Buat yang lagi sakit, jangan lupa berobat. Dan semoga cepat sembuh, amin. Hari ini kita mau cerita tentang apa ya? Tentang ini. Kebetulan kemarin saya habis ketemu teman saya, Mbak Nana. Dia curhat tentang mertuanya itu loh. Katanya mertuanya yang selalu belain suaminya terus gitu loh. Makanya Mbak Nana itu jengkel sekali gitu loh. Di sini juga pasti banyak ya kan. Itu mbak-mbak, emak-emak, bapak-bapak, kakak-kakak yang mungkin juga punya mertua yang selalu membela pasangan kita, anaknya gitu loh. Jadi apapun yang kita omongkan, tapi kebanyakan biasanya sih mertua perempuan itu yang membelain anak laki-lakinya itu biasanya ya kan. Pasti ini itu paling sering sudah biasanya menantu perempuan tuh yang suka disalahin, yang beginilah, yang begitulah ya kan. Nah sama ini seperti si Mbak Nana ini. Kalau misalnya dia cerita, Bu, Mas Fikri tadi gini, pasti mertuanya tuh kurang respon gitu, nggak percaya gitu loh. Makanya kemarin katanya Mbak Nana itu ya kan, ibu mertuaku tuh percaya banget sama Mas Fikri, dia bilang. Jadi apapun yang aku bilang dia tidak percaya. Sungguh menjengkelkan sekali. Ya benar ya kan, kita jengkel banget kan kalau kita ngomong gini, ngomong gitu. Dan kebetulan si Fikri suaminya Mbak Nana itu orangnya juga pintar acting tuh, pintar ngeles. Jadi kalau misalnya ibunya ngomong, Fikri tadi kata istrimu kamu gini, dia pasti akan bilang, enggak Bu, yang benar tuh gini. Padahal enggak begitu gitu ya kan. Ini contoh yang simpel aja, misalnya si Nana ngomong sama mertuanya, Bu, tolong kasih tahu Mas Fikri cari kerjaan yang pasti aja, yang uangnya tiap bulan ada gitu loh. Dia bilang maksudnya itu kan ya kerja lah yang nyata, yang ada gaji bulanannya, yang tetap gitu ya kan. Jangan nunggu sesuatu yang gak pasti, yang ibaratnya bulan ini ada uang, bulan depan belum tentu ada uang ya kan, gitu maksudnya ya kan. Tapi ya itu sih, nanti mertuanya dikasih tahu gitu, dia ngomong sama anaknya, Fikri coba kamu cari kerjaan yang benar itu loh, yang ada gajinya apa sih yang ditunggu-tunggu. Nanti anaknya jawab gini, aduh Bu, bilangnya, kalau saya kerja di kantoran atau kerja yang gaji bulanan cuma dapat berapa sih Bu, bilangnya. Ini lebih enak kayak gini, proyek-proyek hasilnya lebih besar, bisa dapat 3 sampai 4 kali lipat katanya gitu loh. Padahal 3 atau 4 kali lipat itu kan memang benar dapatnya banyak, tapi kan nggak setiap saat, nggak setiap bulan. Ya bisa aja sekali dapat bulan ini, nanti 3-4 bulan pun belum tentu dapat ya kan. Ya namanya juga orang kerja proyek-proyek itu kan nggak bisa dapat setiap saat ya kan. Nah itu, nah, nanti mertuanya akan ngomong sama Mbak Nananya apa, iya nah, bilangnya, biar aja Fikri itu kerja begitu, bilangnya, kan hasilnya lebih banyak daripada dia kerja di kantoran atau kerja yang gaji tetap. Itu cuma berapa, nanti nggak cukup, nggak bisa bayar sewa rumah, nggak bisa apa gitu loh ya kan. Padahal menurut Mbak Nana kan lebih baik kerja yang nyata, yang ada hasilnya, biarpun sedikit tapi tiap bulan ada gitu ya kan, daripada kerja yang proyek-proyek belum pasti, yang ditunggu-tunggu ya kan. Misalnya ada proyek, ya belum tentu kita yang dapat, bisa aja orang lain ya kan gitu. Nah itu, tapi ya itu mertuanya tuh ya begitulah. Terus waktu si Nana juga bilang sama mertuanya, Bu,
Mas Fikri kayaknya ada hubungan dengan perempuan lain, saya lihat dari HP-nya, WA mereka mesra-mesra. Ibunya tuh nggak percaya. Masa sih, bilang ibunya. Coba nanti aku tanya, bilangnya. Begitu dia tanya, kamu ada hubungan sama perempuan lain? Fikrinya jawabnya apa? Nggak ada, Bu, itu cuma teman-teman, dan itu pun juga sudah nggak hubungan lagi, itu tahun lalu, dia bilang. Nah terus mertuanya malah ngomelin Mbak Nana, kamu ini jadi istri terlalu cemburuan, terlalu curigaan, dia nggak ada hubungan sama perempuan itu, cuma teman aja, bilangnya. Dan mereka juga sudah nggak hubungan lagi, itu yang kamu baca WA-nya itu WA yang tahun lalu, kata mertuanya, ngomel gini gono. Si Nana terus diam aja. Pada dalam hati Nana bilang, aduh, cuma temen kok mesra begitu di WA-nya, panggil sayang-sayang, terus kirim-kirim gambar emoticon hati-hati gitu, terus gambar hati maksudnya, terus apa lagi, terus bilangnya berhubungan kapan, tahun lalu, hubungan yang tahun lalu, mana ada, baru aja chatnya berapa minggu yang lalu bilang tahun lalu. Aduh, makanya si Nana tuh males dia berdebat sama mertuanya, soalnya biar bagaimanapun ya mertuanya pasti percaya sama anaknya, omongan anaknya daripada sama omongan menantunya, ya kan. Padahal Nana itu loh curhat-curhat kayak gitu tuh kan bukannya karena apa, tapi kan demi kepentingan mereka bersama. Contohnya kalau suaminya nggak punya pekerjaan tetap, sedangkan pengeluaran di rumah selalu ada, mesti bayar listrik, mesti bayar air, biar sewa rumah, beli susu, beli popok, dan keperluan yang lain-lainnya. Lah kalau nggak ada penghasilan tetap, bagaimana? Siapa yang disuruh donatur? Yang suruh nyumbang, bantu bayarin air, listrik, rumah? Nggak ada kan mertuanya. Jangan harap, mana mungkin mertuanya mau bantu. Selalu alasannya nggak ada. Ya memang sih mertuanya bukan orang kaya juga sih, jadi ya hidupnya standar lah. Makanya Nana itu mengerti, karena hidup mertuanya itu standar, nggak bisa bantu-bantuin mereka, makanya dia maunya suaminya itu yang kerja dan berusaha menghidupin keluarga kecil mereka. Ternyata suaminya itu nggak tahu juga, itu nggak mau kerja di kantoran, alasan gajinya rendah, gajinya kecil lah, kerjaannya di belakang meja lah, beginilah begitulah. Yang namanya orang kerja juga di mana-mana kan nggak mungkin dapat gaji langsung jor, pasti kan dapat gajinya kecil dulu, nanti kalau pekerjaan kita bagus baru gajinya besar. Mana bisa. Ya itulah kadang susah, sama aja dengan nyari-nyari proyek kayak kegemaran suaminya itu. Lah nyari proyek juga nggak segampang gitu. Begitu dapat proyek, mau jalanin proyeknya pakai apa? Kan butuh uang, butuh modal. Nah kalau kita nyari orang yang mau modalin nggak ada juga, percuma biar punya proyek bagus besar, tapi nggak ada yang mau modalin, ya kan? Nah itu sudah. Makanya kadang-kadang tuh nggak ngerti suaminya tuh terlalu apa sih ya, gak tau lah, terlalu berhayal tingkat tinggi gitu ya kan. Nah terus yang soal masalah dia chat-chatan dengan cewek itu jelas-jelasan memangnya si Nana ini bodoh, nggak bisa bedain chat teman biasa dengan chat ke arah-arah perselingkuhan, ya kan. Cuma dia malas aja membahas-bahas begitu gitu loh, ya kan. Nggak taunya suaminya malah ngeles gitu loh, lain-lain. Ya sudah lah. Coba kalau seandainya si Mbak Nana chat-chatan begitu sama cowok lain, gimana tuh suaminya? Pasti kelimpungan juga, ya kan. Nah itulah kadang-kadang kan kalau punya pasangan egois ya gitu, dia boleh ngechat sama lawan jenis, giliran kita yang ngechat mesra-mesra, panggil sayang-sayang, kirim-kirim gambar-gambar hati, bibir atau apapun, pasti kita akan dituduh macem-macem, ya kan. Nah ini sama Mbak Nana tuh, ya kan. Makanya buat di sini, ya kan, kalau kebetulan dapat mertua seperti mertuanya Mbak Nana tuh, ya itulah, kalau belum menikah lebih baik dipikir ulang. Habis, maaf, bukannya ngajarin yang dandanya aja kan, daripada nanti diteruskan menikah pasti akan jadi makan hati itu, ya kan. Karena apa? Pasti apapun yang kita omongin mertua kita tuh pasti akan
1000% lebih percaya anaknya daripada kita. Itu bikin repot ya kan, bikin jengkel ya kan. Kalau cuma sekali 2 kali nggak apa-apa, tapi kalau setiap saat kayak gitu apa nggak makan hati banget itu ya kan. Kayaknya lebih baik dipertimbangkan ulang kalau kita punya pasangan terus orang tuanya seperti itu. Ya masih mending kalau cuma satu aja mertua, misalnya kebanyakan biasa mertua perempuan tuh yang belain pasangan kita. Kalau mertua laki-laki juga begitu, aduh, jadi repot, kita nggak ada tempat buat bicara gimana yang ada kita terus disalahkan ya kan. Nah itu, tapi kalau sudah yang terlanjur dapat pasangan seperti itu, dapat mertua juga seperti mertuanya Mbak Nana ini, ya udahlah, sabar, mau gimana lagi, sudah. Berarti yang ada nggak usah curhat-curhat sama mertua, sudah percuma. Karena pasti ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita itu yang disalahin ya kan. Banyak yang kayak gitu-gitu itu kan. Kadang nggak ngerti juga loh para mertua tuh. Kenapa sih nggak dicek and recheck dulu ya kan? Kebenarannya siapa yang benar? Biarpun dia anak kita, belum tentu dia benar 100% ya kan. Jadi kita harus cek and recheck dulu ya kan. Ini yang benar siapa, anak kita apa menantu kita ya kan. Kalau memang anak kita salah, udah marahin, dikasih tahu, dinasehatin, diarahkan ke jalan yang benar ya kan, daripada terlambat ya kan. Misalnya contoh yang kayak chat-chat tidak jelas itu, siapa tahu nanti berlanjut ke perselingkuhan, akibatnya apa? Rumah tangga jadi kacau, jadi bubar, kasihan cucu-cucu ya kan, masih kecil-kecil ya kan. Kalau nggak diurus dari sekarang, hal-hal seperti itu aduh pasti akan merembet menjadi besar dan besar ya kan. Makanya ya buat teman-teman di luar sana ya kan, ya kalau memang lagi punya masalah sama mertua, sama keluarga, sama pasangan, atau mungkin sama anak ya kan, ya udahlah, ibaratnya dipikirkan sebaik-baiknya dulu ya kan, dicari itu pihak penengah gitu, maksudnya orang yang bisa menengahi kita dengan orang yang bermasalah dengan kita ya kan. Siapa tahu dengan begitu ya kan, dia bisa kasih kita pandangan begini. Tapi ingat loh ya, kalau mau curhat harus lihat-lihat juga orangnya. Jangan nanti kayak misalnya mbak-mbak curhatnya sama bapak-bapak, punya istri lagi, aduh, yang ada ujung-ujungnya nanti terjadi perselingkuhan, atau istrinya tuh bapak yang jadinya marah-marah ya kan. Makanya kalau curhat itu ya itu sudah harus lihat-lihat. Paling enak itu curhat sesama jenis saya daripada dengan lawan jenis. Pasti ujung-ujungnya tuh nggak akan enak gitu. Maksudnya ujung-ujungnya pasti orang-orang akan curiga juga sama kita ya kan. Lihat kok istri si ini akrab banget sama suami si itu ya kan. Nah padahal kan cuma berteman, pure berteman, tapi ya ini sudah orang-orang anggapnya gimana gitu kan. Makanya soalnya saya sendiri juga sering ngalamin kayak gitu ya kan, sering diduga orang macam-macam gini-gini gitu-gitu. Makanya saya juga males bergaul sama pasangan orang, jadi lebih baik saya jaga jarak yang aman gitu. Jadi si istri mereka ndak cemburu sama saya pun nggak pusing mesti ngasih penjelasan begini begitu ya kan. Pokoknya saya berusaha sesedikit mungkin untuk berinteraksi dengan pasangan orang ya kan. Nah itulah, semoga cerita saya ini bisa memberikan inspirasi ya kan, masukan buat kalian. Buat yang lagi punya masalah sama dengan Mbak Nana, saya doakan semoga masalahnya bisa cepat selesai dan semoga menemukan solusi yang terbaik, amin. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan share. Buat yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Buat yang belum subscribe, please bantuin dong ya subscribe biar channel saya ini bisa sukses. Oke? Semoga Tuhan melindungi kalian selalu, amin. Bye bye.